Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Book. Terima kasih sobat sudah datang di video ini. Gimana kabarnya? Semoga sobat selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di video kali ini ada hal yang menarik untuk kita ulas, yaitu Pak Menteri kita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di mana Pak Amran itu adalah dan hebatnya ini membawa pesan-pesan penting untuk inspirasi kita, memotivasi kita tentang kehidupan. Maka sobat, jangan skip video ini ya, supaya pesan dan motivasi sampai dan bermanfaat buat sobat semua. Apa lama-lama, yuk kita tonton video. Bukan ini, kalau kami diskusi sama teman-teman ya, selalu yang jadi pertanyaan orang-orang yang tertangkap tangan korupsi ya, atau yang terungkap kemudian dia korupsi di pengadilan terbukti korupsi, itu kan orang-orang yang sudah punya harta yang berlimpah gitu. Artinya posisinya bagus, jabatannya bagus, duitnya banyak, tapi dia tetap mencuri hak orang lain. Nah, kalau kita bicara menteri-menteri kan ada juga, atau bahkan relatif banyak menurut saya, yang tertangkap korupsi dan masuk penjara. Kenapa menteri masih korupsi? Kami tidak bisa membahas lebih jauh kenapa menteri korupsi. Tapi kalau yang kami rasakan, harusnya pendidikan korupsi itu mulai dari rumah tangga, mulai dari kecil diberitahu. Bisa kasih contoh? Contoh, kami, bersaudara, diberitahu 12 bersaudara jangan coba-coba pernah mengambil haknya orang. Dan ada yang kami ingat sampai hari ini yang mengantarkan kami sampai ke tempat ini. Suatu ketika kami di SD, kami ini kan hidup susah. Ayah cuma babinsah, juga bertani. Gaji 116.000 rupiah. Lagi membersihkan pasar. Pasar dibersihkan kalau sudah selesai pasar. 1 kali 5 hari pasar, kami datang bersihkan. Biasanya dapat uang. Kami dapat uang 5 rupiah. Yang gambar burung. Uang yang jatuh gitu. Yang jatuh di pasar. Mungkin uang tercecer apa segala macam. Jadi harusnya tanda kutip sudah nggak ada pemiliknya. Nggak ada pemiliknya. Okay. Kami bawa pulang. Apa yang terjadi? Kami lapor ke bapak saya, ayah saya, Pak, kami dapat uang. Uang dari mana? Kami pungut di pasar. Kami bersihkan, ikut bersihkan pasar. Bukannya diapresiasi, bukannya di bapak senang. Langsung dia tidak mengucapkan sepatah kata, langsung ambil kayu. Ambil kayu, yang mana tangan Anda yang pungut tadi, tangan kanan, ayo angkat tangan kanan, dipukul. Kenapa begitu? Beliau mengatakan itu bukan haknya, bukan tapi hasil nggak ada yang punya itu uang. Itu tidak kompromi. Hitam putih nih ya. Hitam putih. Ya. Kami diantar ke pasar, di mana kamu ambil itu uang, dapat letakkan kembali baru pulang. Itu yang terngiang sampai hari ini, bahwa warisan, karena tidak ada warisan harta, warisan itulah yang kami dapat yang mengantar ke sini. Itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua. Oleh orang tua. Itu yang kami ingat sampai hari ini, bahwa jangan coba-coba mengambil haknya orang. Banyak juga yang bertanya-tanya, menteri itu gajinya atau penghasilannya berapa ya? 19 juta. Tapi tunjangan-tunjangan lain-lain? Ada tukin. Kalau tidak salah, 80-an kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti Anda nggak hitung benar apa yang Anda terima ya? Alhamdulillah, aku serahkan ke ada teman-teman di sini, yatim. Orang pertanian yang sudah meninggal bapaknya, ibunya. Artinya gaji Anda nggak ambil? Kami ambil, baru serahkan ke yatim. Saya dengar Anda juga pernah dibujuk sampai 1 triliun lebih itu ya? Swap atau hasil keuntungan atau hasil apapun lah itu? Pernah, hasil keuntungan, saya jangan, nggak boleh. Selama berhubungan dengan tempat ini, insya Allah, dan bukan hasil keringat, enggak.
insya Allah kami jangankan itu, perusahaan yang racun tikus tadi aku tutup. Hah? Perusahaan racun tikus aku tutup. Padahal Anda jadi orang kaya gara-gara racun tikus itu kan? Bukan kaya, hidup cukup. Anda Jadi- ini menghindar untuk dibilang kaya, oke lah. Nah. Kenapa kekayaan Anda sebenarnya sampai Anda kok nggak enak hati menyebut Anda orang kaya? Cukuplah untuk hidup, keluarga, anak, sudah cukup. Tapi Anda naik jet saya dengar ya, jet pribadi. Ya untuk memperlancar ke aktivitas kita. Lalu bahan bakarnya negara yang tanggung. Nggak boleh. Siapa yang tanggung? Kami yang tanggung semua biaya operasional. Nggak boleh. Itu artinya miliaran loh Pak Amran. Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Dino ya. Dibanding dengan pahlawan kita. Pahlawan kita nyawanya diserahkan untuk merah putih. Aku ini sangat kecil dibanding mereka-mereka. Jadi Anda nggak reimburse itu bahan bakar Anda pakai dan Anda Nggak, bayar nggak. sendiri. Enggak, itu masih kecil. Saya belum berbuat banyak untuk Republik ini. Bayangkan, pahlawan kita yang gugur di medan perang tidak ada gaji, tidak ada fasilitas, tidak diberikan tempat seperti ini. Dia perang di hutan, nyawanya dia sumbangkan negara. Anak istrinya menangis karena kehilangan ayah untuk merah putih. Dan tidak ada pikiran bahwa pamrih apa yang harus aku dapat. Masa kami yang pelanjut, apalagi ayah kami prajurit, Pangkat terakhir apa itu? sersa mayor, Jadi Babinsa ya? Jababinsa, tempur di Timur-Timur, di Irian Barat, untuk bela merah putih. Nyawa ini tidak bisa dibeli dengan rupiah. Dengan rupiah. Masa dengan hartanya aja nggak mau berbuat untuk negara. Pak Amran, saya sih tahu ya, kalau memang benar dari laporan kekayaan sebagai penyelenggara negara, kan Anda laporkan tahun 2023. Iya. Saya udah catat ini. Jadi saya tahu kekayaan Anda, itu pun kalau nggak dikurang-kurangi loh ya. Tapi dari mana itu kekayaannya ya? Jadi gini, Anda kan anak miskin. itu sebenarnya titipan Allah, kekayaan dititipkan oleh Allah. Siapapun berhak terima. Kalau kami hanya ikhtiar, kerja keras. Dulu kami susah, tapi selalu saya camkan, aku lahir miskin, dihina, dicaci, dipandang sebelah mata, tapi jangan sampai nanti kami dikubur juga tetap miskin. Berarti itu salah saya. Dan semua orang berhak untuk mencapai itu. Yang pertama, kami ingin sampaikan, kami bukan dari keluarga yang susah. Bayangkan kalau gaji 116.000 rupiah per bulan, harus menghidupi 14 orang, anak 12. Bisa bayangkan? Sehingga kami terbiasa kerja keras. Kami umur 9 tahun, SD, itu kelas 3 kami, naik kelas 4 kami gali batu gunung untuk jual ke proyek. Jadi sudah terbiasa kerja keras dan tidak boleh mengeluh. Untuk membantu perekonomian. Untuk bayar keluarga. beli buku, bayar SPP. Jadi ini Anda dan kakak adik juga. Dengan saudara saya itu dari 9 tahun. Jadi kami pergi Sudah cari biasa ikan, kerja keras. terbiasa kerja keras. Ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa, menarik. Berani berproses. Iya. Kelemahan kita mau sukses tapi tidak mau berproses. Jadi dari mana awal mula Anda memiliki kekayaan Oke. atau mulai sejahtera hidupnya? Pertama dulu waktu SD SMP kami pernah jual beras, bangkro. Pernah kami jual ikan bangkro juga. Pernah kami jual ubi. Ini yang menarik ubi. Pas-pasan kami kirim 2 truk ubi ke pabrik, itu untung. Besar untungnya lumayan lah, 30-40%. Akhirnya kami kirim 10 truk. Tiba-tiba pabrik itu macet. Kalungnya istri saya pas-pasan 5 gram atau Oh, ini 8 sudah gram. menikah ini? Sudah menikah. Astaga. Aku jual semua karena kalkulasiku ini lebih tinggi lagi kalau 10 truk kan. Iya. Tiba-tiba macet ini pabrik 3 hari 3 malam. Ini hitam semua ini, Hancur lah, rusak. rusak semua, nggak ada harganya. Di situ aku merenung, ya Allah ini begitu misteri itu namanya sukses. Pernah jual ikan juga gagal. Pernah ya? jual ikan menarik, kami jual ikan, beli ikan. Pertama dikit, untung kan? Aku beli 1 empang ikannya, borong kan, bawa 1 mobil. Ternyata orang yang pembeli ikan ini sudah sepakat, jangan beli ikannya. Jadi ini membusuk, sudah sore ini belum laku nih.
Akhirnya jual murah kan, rugi lagi, bangkrut lagi. Tapi pesanku kepada generasi muda, bahkan kalau saya nasihati anak muda, saya berdoa di masa mudamu rugi dalam berbisnis. Kenapa begitu? Karena itu adalah menempa Anda menjadi petarung. Jadi emang perjalanan kami dari keluarga ke investor saudara, awalnya punya beberapa sasaran mayor, harus menghidupi 12 orang. Akhirnya dia dari 9 tahun itu berusaha kerja keras dan akhirnya dia bisa sukses sampai sekarang, bisa punya jet pribadi itu dan karena perjuangannya yang nggak pernah lelah. Dari kapal rugi, lanjut lagi sampai menjual emas atau barang-barang istrinya. Jadi bisa kalau saya terakhir dia kalau bisa bakal dulu dia jadi pejuang. Dan tamunya masih Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Banyak orang idealis yang bisa bertahan, ya, secara prinsip dia pegang kuat, tapi justru jebol ketika godaan itu datang lewat istri, anak, atau keluarga, atau teman. Nah, Anda sendiri bagaimana membentengi agar keluarga, istri, orang-orang terdekat Anda tidak menjadi pintu untuk masuknya kemungkinan gratifikasi atau korupsi? Sebelum kami menjabat, kami biasanya kumpul. Adik, ipar, keluarga, semua kumpul. Saya katakan, ilaskan kami berjuang membantu negara. Jangan mengganggu. Cukup doakan saja. Tidak boleh ikut dalam bentuk apapun. Anda lakukan itu? Iya. Asik ya. Jadi sebelum menjabat, keluarga sudah Bahkan 5 tahun kami menjabat, seingat saya, yang dulu saudara kami tidak pernah bertamu sini. Ada pernah kisah menarik satu, karena kami sudah beritahu. Ada seseorang, sahabatnya kakak saya, dapat proyek 5 miliar. Tiba-tiba ketemu saya dengan bangga, Pak Menteri, aku dapat proyek 5 miliar. Oke, baik. Saya sahabatnya kakak tertua. Oke, sahabat dekat, iya. Selamat. Pulang, aku telepon dirjennya. Sudah taken kontrak, sudah mulai kerja. Pak Dirjen, tolong batalkan proyek 5 miliar. Itu proyek waktu itu di Sulawesi Tenggara. Batalkan. Oh, nggak bisa Pak, sudah kontrak, selesai prosedur. Batalkan. Nggak mau. Kalau Anda tidak batalkan, saya batalkan besok. Saya berhentikan jadi dirjen. Batal. Alasannya apa? Nggak boleh. Itu yang saya lakukan salah. Tetapi kita benar saja, orang bisa fitnah. Kita melakukan yang benar saja, kita difitnah. Pak Amran, ini kita bisa berdebat ini. Iya. Saya coba mengakomodasi pemikiran yang berbeda. Iya. Kalau memang orang itu benar, melalui prosedur yang benar, kualitas pekerjaannya baik, semuanya nggak ada yang salah. Salahnya hanya karena dia kenal kakak Anda. Di mana salahnya? Prosedur benar. Kalau katakanlah ke pengadilan pasti menang. Tetapi ya, terus? Kami tidak ingin ada sanksi sosial beredar dan ada keraguan staf saya nanti. Berarti Anda mengorbankan dia dong, dia pengusaha yang baik, benar? Nggak apa-apa mengorbankan dia untuk menyelamatkan 200 juta orang. Nggak apa-apa. Itulah resiko untuk yang seperti membentengi. Ini salah satu cara membentengi. Ini juga baru-baru terjadi. Baru nih. Baru terjadi 3 minggu lalu. Apa yang terjadi? Foto saya diperlihatkan bahwa saya keluarganya Pak Menteri. Aku tidak kenal. Kami lihat, kami sidak, dapat foto saya sama-sama. Aku dikenal, siapa ini orang? Aku minta, dia sudah kerja. Sudah selesai. Jangan bayar, batalkan. Suruh ke pengadilan. Karena cara dia yang salah. Cara dia yang salah, dia sampaikan ke staf bahwa Pak Menteri setuju. Ini, saya sudah beritahu ini fotonya. Kebetulan dia peluk saya. Inilah sulitnya kita dipeluk kalau kunjungan.
kita tidak terima. Masalah diterima kita tidak tahu mana malaikat, mana setan. Duduk di ruang sebelah mengaku ponakan saya. Nah, Memeras orang. berani. Seorang bintang 2, diambil uangnya 350 juta. Kami cek dekat laporan, inilah cara membentengi. Kalau membentengi dengan kata-kata, itu terkadang belum ampuh. Tapi membentengi dengan tindakan. Kalau dalam bahasa Bugis, taruh ada taruh gau. Apa itu? Satunya kata dengan perbuatan. Apa yang kita ucapkan kita bentengi dengan tindakan. Itu baru orang percaya. Itu pun tidak semuanya percaya. Bisa saja mengatakan ini gimmick atau apa macam-macam. Pencitraan. Jadi banyak kejadian. Aku tahu bahwa kami salah. Tapi untuk menyelamatkan orang jutaan ini, petani Indonesia, petani untuk pangan 120 juta. Kalau ini yang tidak percaya, bagaimana kita bisa gerakan ini pertanian? Dan ini juga untuk memberikan keyakinan kepada staf-staf Anda bahwa yang begini-begini Anda tidak bisa tolerir ya. Nggak bisa tolerir. Karena begitu Anda terima, orang melihat celah bahwa Iya. ada kemungkinan. Ada kemungkinan Sehingga itu. itu yang akan digunakan. Baik, ini saya sih berdoa aja buat Anda gitulah, sehingga tidak kecolongan ya. Karena orang seperti Anda mulai langka ya. Kita merindukan orang-orang seperti Anda. Dan doa kami selalu adalah Anda lolos dari godaan. Kita tidak menjamin karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Iya. Jangan sampai kalau ke depan kami tidak bisa jamin diri kami, tapi yang lalu selama kami berkarir malah kadang aku main-main. Kalau you temukan pernah ada orang memberikan saya bukan hak 15 tahun BUMN, ya berarti 21 tahun. Memberi saja 1.000 rupiah, kan masih ada uang 1.000 ya, uang 2.000 ya, 2.000 rupiah. Aku tukar uang itu dengan mobil mewah, aku kasih. Tapi kalau yang ke depan kita tidak boleh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Pernah ada seseorang minta proyek, sahabat saya, 100 miliar. Dia kebetulan di partai. Pak minta gini nih, oke, nggak masalah. 100 miliar pupuk, oke, bukan pupuk di sini 35 triliun. Minta agak banyak dikit, mumpung saya menjadi menteri. Oke, selesai cerita, oh iya Pak, terima kasih Pak Menteri. Orang bilang saklek, tapi saya bela Bapak. Ternyata Bapak orang baik. Iya. Udah, KPK ada berkantor sebelah. Aku tombol. Masuklah KPK. Plototi gini. Ini keringat dingin. Pak Menteri, ini benar KPK asli? Silahkan tanya sendiri. Itu KPK. Kita ini sudah kesadap. Satu bukti lagi kita masuk berdua di penjara. Loh, Pak Menteri kan tadi saya cuma main-main. Setelah itu, dan itu KPK beneran. Sekarang masih bertugas. Duduk. Makanya selalu saya minta ke KPK kalau bisa ada bertugas di sini 1-2 orang. Selesai, KPK-nya pelototi nggak bicara, dia pencegahan, bagian pencegahan. Diginiin, pelototi terus itu tamu. Pucat, basah, ini keringat, padahal AC begitu dingin di ruangan saya tidak bisa lupa. Terus KPK pura-pura keluar, aku kok ada dia keluar, saya tanya. Kita ini sudah satu bukti, tersadap. Terus bisa nggak itu terhapus? Ini beritahu semua teman-teman, sahabat kita, bahwa di sana ada KPK. Baru itu bisa diputihkan itu. Itu pun aku baru memohon. Oh enggak, tugas saya bersemangat. Hidup kembali. Semua saudara, keluarga aku yang datang, tanggung jawab, datang beritahu bahwa jangan datang di sana ternyata main-main karena ada KPK di sampingnya. Itu menyelamatkan, nggak pernah datang lagi selama 5 tahun. Dan dia yang kampanyekan. Jadi dia iklan saya, juru bicara saya. Kalau ada yang nakal, saya bilang datangi lagi itu beritahu. Wah, itu cukup efektif. Jadi banyak cara sebenarnya kalau mau ya Membentengi diri keluarga. Sendiri. Kalau sengaja membuka pintu untuk celah itu ya sangat mudah. Iya, sangat. Tiba-tiba ada super ya, sampai membenteng diri aja bukan kita, tapi dengan diri jujur, integritas, tidak cocok di pemerintahan Pak Prabowo yang ingin berperang dengan korupsi yang bisa Jadi Anda kan awal mula jualan racun tikus. Iya. Yang saya tahu kan itu jualan di ya toko dengan atap rumbai atau apa itu. Iya. Dengan papan, saya pernah lihat fotonya juga. Iya. Jadi menyedihkan sih. Saya kalau lihat itu saya memang kasihan sama Anda, ya.
Tapi kemudian saya melihat juga ada perubahan yang drastis karena Tiran Group ini sekarang gedungnya keren sekali. Iya. Berapa tingkat itu sekarang? 13. 13 tingkat. Iya. Apa saja bisnis Anda? Kami sekarang di tambang, gula, sawit, SPBU, Unilever, Oke, distributor ini ya. iya, peternakan, Distributor semen juga distributor semen, dan lain-lain. dan lain-lain. Pestisida masih. Aku tutup sementara karena berhubungan pertanian. Nah, Berhubungan. ini yang saya mau tanya. Anda pengusaha, tapi Anda pengusaha di bidang pertanian juga. Dia bisnis pestisida karena menjabat Menteri Pertanian nggak mau ada hal-hal yang negatif, usaha pestisida tutup sementara. Iya. Tapi Anda menteri, bagaimana menjaga konflik of interest atau konflik kepentingan di sini? Yang bisa berhubungan itu adalah pestisida kemarin, sejak 2014, begitu kami dilantik, begitu kami tutup. Tutup itu artinya apa? Tutup permanen sampai sekarang. Anda merugikan karyawan Anda dong? Aku pindahkan, carikan pekerjaan lain. Karena berbuat baik saja belum tentu semua orang percaya. Apalagi ada celah. Katakanlah tidak dijual di sini, dijual petani. Bisa dihubungkan bahwa ini racunnya laku karena menterinya yang promosi. Sebenarnya tidak ada hubungan. Karena tidak mungkin bisa masuk di sini, tidak mungkin masuk di dinas. Tetapi janganlah menciptakan situasi orang berdosa pada kita, memfitnah kita. Karena berpikiran buruk pada Karena kita, berpikiran buruk pada kita. di mana kita tidak melakukan perbuatan yang dia tuduhkan Iya. atau dia pikirkan ya. Iya, Jadi ini salah satu lagi cara Anda membentengi diri Anda ya dari kemungkinan itu. Walaupun ini pengorbanan juga, jadi Anda udah berkorban bahan bakar jet itu yang harusnya dipakai untuk kepentingan pekerjaan Anda sebagai menteri, udah rugi nih. Terus menutup racun tikus yang membuat Anda sekarang berada di posisi seperti ini dan kaya. Iya. Racun babi juga ya. iya. Yang pertama saya jawab bahwa ini sebenarnya ini keberuntungan, bukan rugi. Kan Bapak mengatakan ini rugi. Iya. Karena pakai Anda harus solar, menutup bisnis, nggak ada segala pemasukan, macam, terus iya. kemudian bahan bakar. Justru itulah keberuntungan yang tertinggi. Kenapa? Karena kita bisa mengabdi pada rakyat Indonesia, bisa membantu 280 juta penduduk Indonesia, dan tabungan sesungguhnya itulah adalah kebaikan. Karena itulah yang kita dapatkan nanti. Tabungan yang di bank, bangunan yang kita bangun, kita tidak tahu siapa yang memiliki nanti. Apakah anak kita, cucu kita, atau orang lain. Jadi kalau saya, tabungan sesungguhnya adalah yang kita lakukan ini karena berbakti pada bangsa dan negara. Kemudian racun tikus, kami masih ingat, di saat kami rintis racun tikus, kami meminta izin. Kami pulang kampung, terus meminta restu. Ibu, aku mau merantau. Mau mencari volume racun tikus ini ke Jakarta. Dengan berat hati kami direstui, kami diberikan uang waktu itu 500.000. Kemudian kami naik kapal laut, sampai di Jakarta, tidak ada keluarga. Ada keluarga tapi kami tidak tahu di mana. Kami ada teman satu, alumni Unhas, kami telepon, dia temani saya, namanya Pak Lubis. Saya katakan, teman, aku di Jakarta ini naik kapal laut, oke, nanti kita ketemu. Ternyata hidupnya dia juga susah. Terus kami punya uang hanya pas-pasan. Saat itu kami sampai Jakarta mungkin tinggal 300.000. Nah, kalau kita nginap di hotel tidak mungkin. Kita tempat nginap kita cari. Nah, kalau kita nginap, uang kita tidak cukup. Kalau mau 1-2 minggu di Jakarta, apalagi 1 bulan. Dan belum tahu sampai berapa lama ya. Belum tahu. Nah, akhirnya kami putuskan nginap di Masjid Istiqlal. Jadi kami nginap di situ. Setelah kami 2 malam nginap, 2 malam apa 3 malam nginap, tiba-tiba ada orang niatnya tidak baik. Masuk di Istiqlal malam-malam. Akhirnya kami lari, kami pindah ke Masjid Bintaro. Tempatnya Bintaro, tapi kami lupa masjidnya. Kami tidur di situ, subuh dikasih bangun, orang ditanya, kita sholat sama-sama, tanya, mau kemana? Aku mau nginap di sini. Aku nginap di masjidnya. Dan seterusnya. Pergi, urus hak paten. Biayanya mahal, dan seterusnya. Kami mendaftar, kami pulang. Waktu itu, cari kerjaan lagi. Kemudian, saya izin lagi, aku minta jadi PPL. Apa itu? Penyuluh pertanian. Terendah di sektor pertanian. Petugas penyuluh pertanian, PPL. Ya. Jadi PPL dan seterusnya, sambil mengurus ini racun tikus.
2 bulan kemudian Hapatin datang, dikirimi, maaf, ada seminar, kebetulan dirjen untuk Hapatin datang. Kami tunggu depan pintu salaman, Pak, kami urus Hapatin tapi kami tidak punya uang untuk biaya bolak-balik Jakarta. Kami tidak punya dana untuk membiayai dan seterusnya. Kami orang miskin, orang tidak punya. Ini pun kami datang ke sini, ada jaraknya 100 kilo acara dari Bone ke Makassar, 200 kilo dari Bone ke Makassar. Ini kami datang untuk ketemu Bapak saja. Tapi kalau Bapak tidak bisa mengeluarkan Hapatin ini, aku serahkan ke Bapak. Saya ilaskan untuk Bapak pakai aja atas nama Bapak. Yang penting digunakan untuk rakyat kecil. Apa yang terjadi? Di situ terharu. 1 bulan kemudian Hapatin datang. Disitulah awal kami merintis racun tikus gunakan secara gratis dan seterusnya. Sampai 13 tahun. Setelah 13 tahun, alhamdulillah nasib pengalaman miskin 36 tahun berubah menjadi agak baik. 36 tahun jadi orang miskin ya? Iya. Jadi Anda pasti berempati pada orang-orang susah. Karena Anda punya pengalaman hidup seperti itu. Tapi yang saya ingin tahu, sekarang Anda sudah hidup berkecukupan, tadi jet pribadi punya dan seterusnya. Tapi kan Anda masih berpikir bagaimana membantu orang miskin. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan Anda yang sekarang relatif dengan uang yang Anda miliki, Anda bisa hidup senang, dengan misi hidup Anda untuk menolong orang-orang miskin. Ada pertentangan batin atau tidak? Enggak. Kenapa begitu? Kan Anda sekarang mungkin kalau mau makan steak, makan atau minuman yang harganya mahal. Ya. Sementara banyak orang masih miskin. Yang pertama, satu sisi, khusus saya, perjuangan selama 36 tahun ini, kami ingin batinku memenuhi permintaan batinku. Mau makan ada secukupnya tapi tidak boleh mubazir. Di sisi lain juga, cita-cita tertinggiku adalah kalau orang lain tersenyum kalau saya hadir. Memberikan manfaat hidupku pada orang lain. Dalam bentuk apapun. Karena kami, kenapa Getol betul-betul kami sangat melindungi orang miskin, khususnya petani. Karena kami pernah merasakan 36 tahun di posisi mereka. Jadi denyut nadi petani Indonesia, aku tahu. Bayangkan modal pas-pasan, tiba-tiba kena musibah. Itu luar biasa satu keluarga ini. Bisa putus sekolah, bisa makan tidak cukup, bisa anak-anaknya stunting. Nah, jadi, tapi jujur, kami justru bahagia. Mungkin karena terbiasa ya. Kalau aku makan di tengah-tengah mereka. Banyak yang tetap menganggap Anda Sulaiman. Dia merasa 36 tahun hidup miskin berdua, dan setelah dia bangkit terus, setelah melihat hati itu kemiskinan itu biasa menjadi itu sangat berbeda. Dia kemana pun pakai jet pribadi, dan hebatnya bahan bakar jet tersebut tidak diklaim ke negara, itu ditanggung sendiri. Coba ada sobat, yuk komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share jika video ini bermanfaat. Bagi sobat yang belum subscribe, yuk subscribe supaya sobat tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.